Justin Bieber bangga ketika dia bersenandung dengan suaranya. Ronaldo bangga ketika dia menggiring bolanya. Maka kita umat Islam harus lebih bangga ketika menjawab salamnya. Salam ilahi, salam surgawi, salam hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati wal ula ar-rahman 'alal arsy istawa. Yang pertama-tama yang harus diutamakan dan tak bisa diduakan, tak lain dan tak bukan ialah puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara halal bihalal pada tahun ini. Yang kedua, serta salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih Allah. Beliaulah putra padang pasir dan beliaulah nabi yang terakhir. Beliaulah baginda kita, besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliahan hingga zaman yang penuh dengan cahaya keilmuan. Yang sama-sama kita cintai dan sayang buyut kita, sama-sama kita cintai Mbah Buyut kita, Mbah Wati Sadika, yang semoga Allah berkahi dan rahmati. Dan juga yang sama-sama kita sayangi Mbah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa menghormati rasa hormat dan kasih sayang. Dan juga Pak D, Bu D, Om, Bule, dan saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini ingin sedikit menyampaikan kutub yang semoga dengan kutub ini dapat menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Tahsinun nafsi. Apa sih tahsinun nafsi itu? Tahsinun nafsi atau yang biasa disebut perbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Marilah kita renungkan sama dosa apa yang telah kita perbuat kepada sanak saudara kita, kepada kerabat kita, bahkan orang tua sekalipun. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Memang pada dasarnya manusia pasti melakukan kesalahan, karena al-insan makan berfoto manusia. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Tapi bukan hal yang wajar jika manusia melakukan kesalahan yang sama dan tidak sadar telah berbuat dosa. Ketahuilah Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, mungkin yang sering gibah, yang pernah melakukan dosa diam-diam ataupun dosa terang-terangan. Allah memanggil kita, ya ibadi. Allah memanggil kita dengan hamba. Betapa lembut panggilan Allah. Bahkan ketika kita ingin Allah juga tidak memanggil kita, wahai manusia, wahai para pendosa, wahai orang-orang yang hina. Tapi Allah memanggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Sudah berbuat dosa, Allah masih manggil kita hamba. Bahkan ketika kita ingin melakukan dosa di malam hari, tidak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat dan satu malaikat yang mencatat. Allah berbisik kepada malaikat, wahai malaikat, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat, dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah tutupi aib kita, tapi ketika kita ingin bertobat, Allah langsung umumkan, Allah langsung berkata, wahai malaikat, lihatlah hambaku ini, dia telah bertobat. Kita melakukan amal soleh, Allah umumkan. Tapi ketika kita melakukan dosa, Allah diam, Allah tutupi aib kita. Bahkan ketika malaikat ingin mencatat, tahan dulu wahai malaikat, mungkin besok dia akan bertobat. Sudah sampai esok hari dan kita tidak bertobat juga. Lalu malaikat berkata, ya Allah, dia tidak bertobat juga, ini sudah sehari. Kata Allah apa? Tunggu dulu, mungkin nanti malam dia akan bertobat. Sudah sampai malam hari dan kita tidak bertobat juga. Kata Allah apa? Tunggu dulu, mungkin. Dan malaikat berkata, ya Allah, dia sudah tertidur. Kata Allah apa? Tahan dulu, mungkin nanti dia akan terbangun. Dan malah akhirnya kita tidak terbangun. Sampai suatu ketika datang sakit menjelang kematian, baru dari situ kita sadar
atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita, dan kita mulai menyesalinya. Dan ketika itu Allah langsung memanggil kita, wahai hambaku, sini hambaku. Seakan-akan Allah memeluk kita, mendekat kita. Dan seketika kita bertobat, Allah langsung mengampuninya. Kata Allah apa? Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun kepadaku, mau dosa kalian seluas langit dan bumi sekalipun, akan aku ampuni dosa kalian. Dan kata Allah apa? La ubali. Allah tidak peduli betapa banyak dosa itu. Dan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah hanya mengampuni hambanya yang melakukan dosa ataupun keburukan lantaran kebodohannya. Kemudian ia bertobat sekalipun sudah melihat malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Maka dari itu marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena al-waktu asmanu minaz zahabi. Karena sesungguhnya waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau kata Shakespeare, the time of life is short. Waktu hidup itu singkat, tapi waktu yang singkat dapat bisa menjadi bermanfaat jika kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Apalah umur panjang jika hanya digunakan untuk menimbun kesalahan. Lebih baik umur panjang tapi digunakan untuk mengoleksi kebajikan. Inilah makna dari ucapan Nabi, man qala khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian dialah yang umurnya panjang dan banyak amal kebajikannya. Semoga dengan ini kita dapat memperbaiki diri kita dapat menyadari kesalahan kita dan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya Allah lebih mencintai seorang pendosa tapi dia mengakui kesalahannya dan sadar atas kesalahan dan dia bertobat, daripada seorang yang soleh tapi dia tidak pernah merasa untuk melakukan dosa. Semoga dengan ini kita dapat memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Adik tadi.